Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengambil topik manajemen keuangan daerah dalam perspektif organisasi dan manajemen publik kontemporer. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, saya akan mengilustrasikan terkait dengan kondisi anggaran di beberapa daerah. Pertanyaannya adalah, anggaran daerah sebagian besar untuk apa atau untuk siapa? Di beberapa daerah, anggaran daerah sebagian besar untuk pegawai atau belanja pegawai. Perbandingan antara belanja pegawai dengan belanja modal atau perbandingan untuk belanja internal dengan belanja kepada masyarakat, ini sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai. Apakah di daerah orientasi anggaran daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah untuk usaha daerah, misalnya melalui penyertaan modal badan usaha milik daerah, atau untuk menghasilkan retribusi seperti misalnya untuk pembangunan gedung atau sarana prasarana pasar desa, atau mungkin untuk sarana lainnya dengan tujuan untuk menghasilkan retribusi, atau untuk belanja pelayanan di bidang pendidikan, misalnya untuk tingkat kabupaten kota, pelayanan pendidikan pada tingkat SD, SMP maupun pendidikan anak usia dini. Atau anggaran daerah lebih banyak diorientasikan untuk pelayanan kesehatan sebagai pelayanan dasar. Anggaran daerah digunakan untuk bantuan sosial. Anggaran daerah lebih diorientasikan untuk pelayanan infrastruktur. Atau anggaran daerah lebih banyak dilakukan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Dan anggaran daerah digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi tiap daerah akan mempunyai kecenderungan di dalam membelanjakan anggaran yang ada di anggaran pendapatan belanja daerah. Kecenderungan-kecenderungan itu dianalisis ya, sehingga akan secara teoritis akan membentuk paradigma suatu daerah apakah lebih banyak belanja untuk internal, untuk pegawai ataupun untuk masyarakat. Nah, selanjutnya dari kecenderungan tersebut, ini juga saya sampaikan untuk ilustrasi apa wajah pemerintah daerah di berbagai daerah. Apakah wajah pemerintahnya ya wajah penguasa, lebih banyak orientasi ke politik, ataukah wajah pemerintah daerahnya birokrat, atau wajah pemerintah daerahnya wirausaha dengan program-program yang berorientasi pada wirausaha, atau pemerintah daerah dijalankan seperti perusahaan, ataukah wajah pemerintah daerah pimpinannya, para manajernya, para birokratnya bertindak seperti seorang dermawan yang program-programnya lebih berorientasi pada bagi-bagi anggaran atau bagi-bagi uang tunai, BLT ya, dan sebagainya.
atau bansos dan sebagainya. Atau wajah pemerintah daerah lebih berwajah pelayan. Ya, wajah pemerintah daerah ya mempunyai wajah kolaborasi, ya kolaborasi di dalam melaksanakan pembangunan melalui belanja-belanja dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Kecenderungan-kecenderungan ini dalam konsep perkembangan organisasi dan manajemen publik kontemporer ini akan membentuk suatu paradigma yang pada pertemuan ini akan kita pelajari. Nah, ini ya saya tayangkan adalah praktek pemerintahan kontemporer lebih menekankan kepada pelayanan publik ya. Dengan program yang terupdate sekarang adalah e-government atau pemerintahan elektronik. Kemudian dalam pengelolaan keuangan daerah pun sekarang sudah dikembangkan sistem informasi pemerintahan daerah atau pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik. Di pelayanan kependudukan juga sudah banyak dikembangkan dengan elektronik ya, misalnya menerbitkan akta kelahiran, akta kematian, KTP elektronik, ya, kemudian kartu identitas anak ya, kartu keluarga maupun perpindahan keluar ya. Sekarang sudah menggunakan atau berbasis elektronik. Termasuk juga smart city ya atau kota cerdas. Nah, kemudian juga mall pelayanan publik. Nah, kemudian dalam rangka kolaborasi dengan sektor privat, ini sudah lama dikembangkan corporate social responsibility atau CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Ya, praktek pemerintahan kontemporer, wajah pemerintahan daerah sebagaimana tadi saya sampaikan, kemudian kecenderungan dalam melakukan kebijakan penganggaran di daerah, maka akan kita lakukan kajian pendekatan teoritis dengan judul atau topik yang sekarang sedang kita bahas, manajemen keuangan daerah dalam perspektif paradigma organisasi manajemen publik kontemporer. Nah, oleh karena itu tentu dari sisi anggaran dalam anggaran pendapatan belanja daerah, setiap ya belanja akan dapat diformulasikan seperti berikut ya, misalnya belanja pegawai berapa persen, ya, untuk kegiatan penyertaan modal untuk mendatangkan penerimaan atau disebut sajalah berbisnis berapa persen, kemudian bagaimana APBD dialokasikan untuk pelayanan dasar berapa persen, kemudian untuk kegiatan kerjasama atau kolaborasi berapa persen, maka apabila penggunaannya lebih banyak untuk belanja pegawai, berbisnis, pelayanan dasar, kerjasama atau kolaborasi, itu dengan sendirinya akan membentuk suatu paradigma organisasi dan manajemen kontemporer sebagaimana yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Nah, oleh karena itu pada pertemuan ini kita akan fokus kepada konsep-konsep yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen keuangan daerah. Nah, konsep dasarnya adalah manajemen atau administrasi. Maka pada pertemuan pertama kita sudah membahas bagaimana hubungan administrasi dan manajemen. Ya, administrasi, organisasi dan manajemen ini sudah kita bahas ya pada pertemuan pertama. Konsep administration, organization, manajemen, decision making,
human relation. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas konsep-konsep yang berkaitan dengan manajemen keuangan daerah pada administrasi publik ya, kontemporer ya. Kita akan mengenal paradigma All Public Administration atau OPA, kemudian New Public Management atau NPM, kemudian New Public Service atau kemudian New Public Governance, atau nanti akan kita juga apakah Learning Organization, kemudian Agile Organization. Ini pengembangan dari teori organisasi, Learning Organization, Agile Organization. Kemudian juga dikembangkan Change Leadership atau kepemimpinan perubahan. Ini adalah konsep-konsep administrasi publik kontemporer. Nah, kemudian Electronic Government atau IGAP. Nah, pada manajemen keuangan desa, terutama pada sekolah pascasarjana manajemen ilmu pemerintahan, kita akan mendalami konsep-konsep yang berkaitan dengan strategic planning atau perencanaan strategis, kemudian participation planning atau perencanaan partisipasi, kemudian penganggaran terupdate atau reformasi penganggaran, performance budgeting system atau anggaran berbasis kinerja. Ini adalah pengembangan dari teori New Public Management. Kemudian performance measurement atau pengukuran kinerja. Ini adalah pengembangan dari New Public Management. Kemudian value for money, nilai uang ya. Kemudian good governance. Kemudian performance factor atau faktor kinerja. Nanti akan dibahas juga upaya-upaya dalam peningkatan kinerja, terutama kinerja pendapatan daerah. Nah, kemudian akuntabilitas, ini pengembangan dari paradigma public administration kontemporer. Kemudian juga risk based controlling atau pengawasan berbasis risiko. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya dalam kajian ilmu pemerintahan, kemudian kita coba pelajari juga di dalam kajian administrasi publik atau organisasi dan manajemen publik. Ternyata ya berbanding lurus ya perkembangan pemerintahan kontemporer dengan perkembangan organisasi dan manajemen publik, kemudian juga dengan perkembangan manajemen keuangan daerah. Nah, oleh karena itu pernyataannya adalah manajemen pemerintahan kontemporer sesungguhnya sama dengan manajemen keuangan daerah terupdate atau pola baru ya, reformasi. Ya, manajemen keuangan daerah reformasi atau manajemen publik kontemporer. Nah, ada buku ilmu pemerintahan baru yang disebut dengan kibernologi. Nah, kemudian dalam perkembangan paradigma organisasi dan manajemen publik,
bisa kita telusuri dari sejarah pemikiran organisasi dan manajemen kontemporer, misalnya dari buku Handbook of Public Administration, kemudian berkembang lagi, ini salah satu buku yang coba saya tampilkan, Reinventing Government, atau dalam bahasa Indonesia adalah Mewirausahakan Birokrasi. Kemudian The New Public Service. Selanjutnya buku terbaru adalah New Public Governance. Nah, untuk itu satuan acara pembelajaran pada topik ini, yang pertama kita akan mengenal sedikit tentang ilmu pemerintahan baru. Kemudian kita akan memahami perkembangan paradigma organisasi dan manajemen kontemporer. Kita kaitkan dengan konsep penganggaran berparadigma OPA atau All Public Administration. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas juga konsep penganggaran berparadigma NPM atau New Public Management. Yang keempat, konsep penganggaran berparadigma New Public Service atau NPS. Kemudian yang kelima, kita akan bahas konsep penganggaran berparadigma New Public Governance atau NPG. Ya, baik, kita akan mulai sedikit membahas tentang ilmu pemerintahan baru atau kibernologi. Ya, sebagaimana buku, salah satu buku yang saya tampilkan adalah pengarangnya adalah Taliziduhundraha, ya. Dengan poin-poin ilmu pemerintahan baru. Yang pertama, pengertian kibernologi, yaitu ilmu yang mempelajari proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumer produk pemerintahan, akan pelayanan publik dan pelayanan sipil dalam hubungannya dengan pemerintahan. Ya, pelayanan sipil adalah hak kebutuhan dasar dan tuntutan setiap orang lepas dari suatu kewajiban. Salah satu yang dapat saya contohkan pelayanan sipil adalah pelayanan kependudukan. Nah, selanjutnya kibernologi secara jelas memisahkan hubungan ya antara yang diperintah atau reinventing people dengan pemerintah. Itu reinventing government. Nah, pola interaksi antara yang diperintah dengan pemerintah disebut hubungan pemerintahan. Inilah ya fokus kajian ilmu pemerintahan sebagaimana dijelaskan pada pertemuan pertama, bahwa ilmu pemerintahan itu adalah jembatan antara ilmu politik dengan ilmu administrasi publik. Nah, kemudian dalam kajian ilmu pemerintahan baru ini juga sudah dikenal bahwa yang diperintah ini dengan nomenklatur sejalan dengan paradigma baru dalam kajian administrasi publik. Ya, misalnya di sini disebutkan bahwa yang diperintah adalah penduduk, warga masyarakat atau civil society, warga bangsa, rakyat, warga negara. Pemerintah sebagai bagian integral dari yang diperintah. Artinya pemerintah bukan posisinya di atas yang diperintah. Ini adalah paradigma lama ya. Paradigma baru
pemerintah melayani masyarakat, rakyat, atau melayani yang diperintah. Nah, kemudian di sini juga ada nomenklatur pelanggan. Ini juga terkait dengan paradigma New Public Management ya. Kemudian customer ya, customer juga ini juga nomenklatur ya, istilah-istilah yang digunakan dalam paradigma New Public Management. Artinya bahwa ilmu pemerintahan ini sejalan atau berbenih lurus dengan perkembangan paradigma ya ilmu administrasi publik, atau dalam istilah pemerintahan adalah manajemen pemerintahan. Nah, tuntutan yang diperintah itu yang berupa kebutuhan manusia, berupa barang dan jasa, layanan sipil, kepedulian, reinventing produk, pelayan hukum, jasa publik. Nah, Talizi Zuhudraha dalam menulis buku kibernologi kemungkinan besar dipengaruhi oleh perkembangan paradigma ilmu administrasi, khususnya New Public Management dan New Public Service. Jadi ini sudah sejalan perkembangan ilmu pemerintahan baru dengan kajian-kajian organisasi dan manajemen publik kontemporer. Ya, kemudian saya perkenalkan salah satu buku. Penulisnya adalah Den Haat and Den Haat dengan judul bukunya The New Public Service. Buku ini menjelaskan perkembangan paradigma administrasi publik yang diuraikan dari zaman prasejarah sampai dengan abad 19, kemudian memasuki paradigma all public administration sampai dengan tahun 1970, kemudian new public management sampai dengan 2003 dan new public service dari 2003 sampai dengan sekarang, dan sebenarnya sudah ada paradigma baru dengan nama New Public Governance dengan buku ya, salah satu bukunya adalah New Public Governance karangan Stephen Osborne ya. Itu perkembangan terbaru. Nah, pada periode prasejarah ya, dulu dikenal dengan kapitalisme, kolonialisme, liberalisme, menghasilkan pemerintahan yang otoriter, kemudian terjadilah eksploitasi sumber daya, dan banyak negara-negara yang dijajah. Ya, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Nah, sistem kapitalisme ini kelemahannya adalah terlihat jelas pada hak yang disandarkan kepada individu atas swasta. Jadi terjadilah kebebasan ekonomi tanpa campur tangan negara, sehingga terjadilah monopoli ya di antara rakyat karena negara tidak hadir. Ini adalah kelemahan dari ya prasejarah ya, paradigma prasejarah dengan ekonomi kapitalisme. Kemudian kolonialisme yang menurut arti etimologi adalah kolonis, yang berarti menguasai, sehingga kolonisme itu merupakan upaya suatu negara untuk menguasai suatu wilayah di luar negaranya sendiri. Tentu bisa dibayangkan dengan daerah kolonialisme. Kemudian
Liberalisme merupakan paham atau ideologi yang memprioritaskan kebebasan individu sebebas-bebasnya dalam segala aspek. Nah, oleh karena itu negara harus hadir dengan intervensi, terutama dalam hal keuangan negara. Nah, itu ya pada masa prasejarah, sehingga pemerintahan lebih banyak ya dengan tipe otoriter ya, pemerintahan yang dijalankan oleh penguasa ya atau oleh tangan penguasa. Nah, kemudian terjadilah eksploitasi sumber daya dan terjadilah penjajahan. Oleh karena itu muncullah kajian ya manajemen ilmiah ya pada paradigma all public administration sebagaimana diuraikan oleh Den Haag yang di sini masanya adalah sampai dengan tahun 1970 dengan salah satu teorinya yang terkenal adalah teori birokrasi. Nah, oleh karena itu sebenarnya ada 3 dari berbagai ya banyak ahli pada masa ya manajemen ilmiah, tetapi ada 3 ahli yang sangat terkenal ya, yaitu pertama Taylor, kemudian Henry Fayol dan Max Weber ya. Birokrasi ini dicetuskan oleh Max Weber ya, yang hidup pada tahun 1864 sampai dengan 1920. Yang sebenarnya teori birokrasi ini sampai sekarang ya masih dilaksanakan ya, masih dianut ya. Nah, kemudian muncul lagi kajian time motion study atau studi gerak dan waktu. Studi gerak dan waktu ini ditemukan oleh Taylor ya, yang menghasilkan ya sampai dengan sekarang ini adalah ban berjalan ya. Ya, time motion study itu mengkaji tentang penggunaan waktu dan gerakan pegawai dalam melaksanakan kegiatan. Nah, kemudian muncul lagi Principle of Public Administration, prinsip-prinsip administrasi publik. Nah, kemudian perkembangan all public administration ini dalam dunia kerja ya telah dilakukan spesifikasi pekerjaan, kemudian hierarki jabatan, kemudian derangement on the right job. Nah, pada paradigma New Public Management ini terjadi kritik ya terhadap paradigma All Public Administration. Ya, salah satunya dalam prinsip spesifik pekerjaan ya terjadi kelemahan. Ya, kelemahan penurunan produktivitas karena pekerja bosan dan kurang semangat. Ya, prinsip spesifikasi pekerjaan ini juga dirasa tidak fleksibel ya, karena pekerja hanya dapat melakukan satu pekerjaan dan tidak dapat melakukan pekerjaan lain. Nah, sehingga terjadilah kebosanan. Kemudian juga dalam prinsip hierarki jabatan ini dirasa lebih terlalu birokratis karena organisasi mengandalkan banyak lapisan manajerial untuk mengawasi operasi. Selain itu, mereka atau para pekerja mengandalkan lebih banyak kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang mana harus ditaati secara ketat.
Jadi OPA ini ya dikritisi oleh penulis-penulis pada masa paradigma New Public Management. Nah, masuk kepada paradigma New Public Management yang mengkritisi paradigma All Public Administration. Ya, yang pertama adalah bahwa birokrasi atau organisasi birokrasi manajemennya sangat birokratis. Karena itu birokrasi dianggap sebagai penyebab inefisiensi dan penghambat pembangunan dan bukan sebagai fasilitator pembangunan. Profesionalisme rendah, birokrasi sangat sulit ditembus dan sangat sentralistik, top down dan hierarki yang sangat panjang. Nah, sehingga birokrasi menyebabkan kelambanan, bertele-tele dan mematikan kreativitas. Nah, untuk itu mulai masuk tahun 2000, maka dunia dihadapkan pada ketidakpastian atau turbulent and uncertainty, dengan ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih, masyarakat yang semakin menuntut dan persaingan yang makin ketat. Sehingga pemerintahan pola all public administration dengan ciri utamanya birokrasi ya dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan paradigma. Oleh karena itu memasukilah ya bahwa pemerintahan perlu dirubah ya, namanya reinventing government dengan ciri-ciri efisiensi, kreativitas, dan daya saing. Nah, efisiensi adalah upaya untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan meminimalkan penggunaan sumber daya. Nah, kemudian reinventing government ini menghasilkan pemerintahan yang kreatif. Ya, kreativitas dalam pekerjaan berarti kemampuan seseorang memecahkan masalah ya di dunia kerja dengan ide baru atau inovasi. Jadi pemerintahan reinventing government ini adalah pemerintahan yang lebih efisien dan kreatif serta berdaya saing. Nah, kemudian New Public Management pun ini mendapat kritikan begitu, karena tugas pemerintah ya seharusnya pemerintah itu melayani ya, more serving than steering ya, bukan pemerintah menjadi seperti ya perusahaan pada paradigma New Public Management. Nah, kemudian pelayanan kepada masyarakat bukan kepada pelanggan dengan ciri-ciri pemerintahan demokrasi, transparansi, dan akuntabel. Itu New Public Service. Nah, kemudian perspektif OPA, NPM, dan NPS kalau dikaji dari teori yang melingkupi ya. Pertama dari teori dasar ya. Pada paradigma OPA, teori dasarnya adalah political theory, menggunakan teori politik. Pada masa NPM menggunakan teori ekonomi, dan masa NPS menggunakan teori demokrasi. Nah, kemudian dalam perspektif hubungan kepada masyarakat pada paradigma OPA, masyarakat dianggap klien atau kelompoknya atau jaringannya, dan konstituen ya, orang yang memilihnya. Nah, oleh karena itu dari pola penganggaran, pola kebijakan pun pada paradigma OPA ini lebih berorientasi pada klien dan konstituen.
Nah, kemudian ciri-ciri lain adalah bagaimana ketentuan pemerintah, peran pemerintah, role of government, pemerintah yang melaksanakan sendiri. Jadi serba pemerintah. Pemerintah melakukan rowing atau mendayung sendiri. Nah, kemudian pada NPM, pemerintah sesungguhnya hanya mengarahkan atau steering. Pada paradigma NPS, pemerintah melayani. Nah, itu akan tergambar ya dengan paradigma ini dalam kebijakan penganggaran. Pada NPM, pemerintah lebih banyak melakukan program dengan anggaran untuk mendapatkan penerimaan daerah. Sementara pada paradigma New Public Service, program-programnya lebih banyak diorientasikan kepada pelayanan-pelayanan. Gitu. Jadi masing-masing paradigma mempunyai karakteristik yang berbeda ya. Jadi saya tekankan ya, saya garis bawahi pada paradigma OPA semua kegiatan dilakukan oleh pemerintah. Pada paradigma New Public Management, pemerintah lebih berorientasi pada bisnis. Jadi pemerintah daerah ya diibaratkan sebuah perusahaan. Masyarakat dianggap pelanggan. Ya, pada paradigma New Public Service bahwa pemerintah daerah tugasnya adalah melayani, maka banyak program yang diorientasikan pada program-program pelayanan. Nah, ini teori dasarnya. Nah, kemudian kalau kita simpulkan secara garis besarnya, pada paradigma OPA, NPM, NPS, dan NPG, jadi makin ke kiri peran pemerintah lebih dominan. Maka program-programnya yang dianggarkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah ini lebih banyak diorientasikan untuk kepentingan pemerintah daerah. Namun pada paradigma sejak New Public Management, penganggaran di dalam anggaran pendapatan belanja daerah lebih banyak diorientasikan untuk wirausaha atau mendatangkan pendapatan daerah. Jadi makin ke kanan, makin paradigma terkini, pemerintahan lebih banyak berorientasi kepada publik ya. Jadi government state dan governance publicness. Nah, kemudian pada paradigma New Public Management, sebagaimana dikutip dalam buku Reinventing Government, penulisnya ada Osborne dan Ted Gabler, ada beberapa karakteristik paradigma Reinventing Government. Yang pertama adalah Catalytic Government dengan prinsipnya steering rather than rowing, mengendalikan dan mengarahkan ketimbang melaksanakan. Jadi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan lebih banyak mengendalikan dan mengarahkan ketimbang melaksanakan. Jadi kegiatan-kegiatan dilakukan oleh pihak ketiga dan masyarakat. Nah, paradigma ini menuntut pemerintah sebagai mediator yang berfungsi mengarahkan. Konsekuensinya harus memiliki knowledge base ya, pengetahuan dasar. Jadi kegiatan tidak lagi dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, community of government
empowering rather than serving. Ya, memberdayakan ketimbang melayani. Jadi pemerintah lebih banyak programnya, penganggarannya pada kegiatan pemberdayaan, bukan kepada pelayanan. Paradigma ini mengisyaratkan bahwa pemerintah adalah milik masyarakat dan masyarakat merasa memiliki pemerintahannya. Pemerintah yang reinvented adalah yang mampu membangun masyarakat sehingga memiliki empowerment. Jadi anggaran APBD lebih banyak dialokasikan untuk program-program pemberdayaan agar masyarakat berdaya. Yang ketiga, competitive government dengan prinsipnya injecting competition into service delivery. Penyediaan pelayanan secara kompetitif. Paradigma ini mengisyaratkan pemerintah memiliki daya saing dalam pelayanan ekonomi. Dalam pelayanan ekonomi global tidak menghendaki monopoli pelayanan publik, swasta pun memiliki peluang yang sama. Jadi kegiatan pelayanan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga diberikan kesempatan kepada swasta dengan tujuan untuk kompetisi agar lebih baik. Nah, karena pada paradigma NPM ini ciri khasnya adalah pemerintah berbisnis, maka masyarakat diberikan pilihan asal siap membayar ya. Masyarakat yang mampu membayar, maka mereka bisa memilih pelayanan yang terbaik. Bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh swasta. Salah satu contohnya adalah pelayanan pendidikan. Ya, jadi apabila masyarakat mampu untuk mencari pelayanan yang lebih baik, maka mencari sekolah swasta yang lebih bonafit. Demikian juga kesehatan ya. Gitu. Jadi pada paradigma ini pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak lain. Yang keempat, mission driven government atau transforming rule driven organization. Mengutamakan misi ketimbang peraturan. Jadi pemerintahan NPM lebih banyak mengutamakan misi. Karena sesungguhnya peraturan dianggapnya menghambat ya. Mengekang, peraturan itu mengekang. Nah, pemerintah harus memiliki komitmen tunggal hanya pada misi utamanya yaitu mewujudkan keberdayaan masyarakat. Kemudian yang kelima, result oriented government. Prinsipnya funding outcome not input. Orientasi pada hasil bukan masukan. Nah, prinsip inilah yang sesungguhnya akan menghasilkan anggaran berbasis kinerja. Jadi menekankan pemerintah harus berorientasi kepada hasil, yaitu membuat semakin kuatnya masyarakat dan mengurangi ketergantungan. Nah, kemudian masih ada 5 lagi dari prinsip-prinsip New Public Governance. Yang keenam adalah Customer Driven Government. Dengan prinsipnya meeting the need of the customer, not the bureaucracy. Memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi. Nah, anggaran lebih banyak diorientasikan untuk masyarakat sebagai pelanggan. Menegaskan bahwa pemerintah ada karena dibutuhkan masyarakat, bukan sebaliknya pemerintah yang dilayani masyarakat. Gitu. Jadi pemerintah melayani untuk menghasilkan, untuk mendapatkan pendapatan. Ini pada paradigma New Public Management. Yang ketujuh, enterprising government. Dengan prinsipnya earning rather than spending. Mencari pendapatan bukan membelanjakan. Jadi ciri-ciri pemerintahan NPM adalah lebih banyak ya, bukan membelanjakan, bukan lebih banyak membelanjakan tetapi mendapatkan. Ya, menjelaskan pengembangan semangat berwirausaha dalam pemerintahan tetapi bukan berarti menjadikan
komersialisasi jasa layanan kepada masyarakat, melainkan menyajikan layanan umum yang baik agar terbentuk feedback yang menguntungkan. Yang kedelapan, anticipatory government, prevention rather than cure. Lebih baik mencegah munculnya masalah daripada menyelesaikan masalah. Mengisyaratkan perlunya kemampuan birokrasi mengantisipasi ke depan. Untuk itu diperlukan knowledge base dan profesionalisme aparat. Gitu. Jadi lebih baik mengobati, lebih baik mencegah daripada mengobati. 9. Decentralized government from hierarchy to participation. Pemerintahan desentralisasi hierarki sederhana. Ini sesungguhnya yang melahirkan di Indonesia itu pemerintahan dengan pola desentralisasi atau otonomi daerah. Menjelaskan bahwa pemerintahan yang desentralisasi merupakan syarat bagi reinventing government. Sentralisasi sangat tidak efisien karena pusat terlalu terbebani. 10. Market oriented government. Leveraging approach market. Mendorong perubahan melalui mekanisme pasar. Menjelaskan bahwa setiap produk kerja pemerintahan harus berorientasi pasar. Dalam arti proses transaksi terjadi karena ada mekanisme yang leluasa di antara pelaku. Misalnya bagi pemerintah menyelenggarakan usaha yang bersifat massal itu lebih baik seperti jasa transportasi umum, kereta api, kapal laut, sedangkan pesawat udara, bis antar kota lebih efisien jika oleh swasta. Itu jadi memberikan kesempatan kepada swasta. Nah, kemudian pendapat lain, karakter NPM. Hand-on professional management. Manajemen profesional di sektor publik, ya, penekanannya pada keahlian profesional dalam pengendalian organisasi. Yang kedua, explicit standard and measure of performance. Ada aja standar kinerja dan ukuran kinerja. Tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilan. Nah, ini yang menghasilkan dalam praktek penganggaran, anggaran berbasis kinerja. Kemudian yang ketiga, greater emphasis on output control. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome. Jadi kegiatan diorientasikan pada output dan outcome, bukan input. Yang keempat, a shift to desegregation of unit in the public sector. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik, peralihan dari sistem manajemen sentralisasi menjadi desentralisasi dari unit-unit sektor publik. Tadi sudah dibahas desentralisasi. Nah, kemudian a shift to greater competition in the public sector, menciptakan persaingan di sektor publik. Pengenalan pasar komparisi yang lebih besar dalam sektor publik seperti penghematan dana dan pencapaian standar tinggi lewat kontrak dan sejenisnya. Nah, ini ya, kontrak ini juga diimplementasikan di Indonesia dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian yang keenam, a stress on private sector style of management practice. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik. Penekanan pada praktek-praktek manajemen bergaya perusahaan swasta seperti kontrak kerja singkat. Nah, ini ya diimplementasikan di Indonesia, ya, mentransformasikan nilai-nilai entrepreneur atau kewirausahaan ke dalam sektor publik. Itu ya, itu di paradigma New Public Management. Yang ketujuh, a stress on greater discipline and parsimony in resources use, ya. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dan menggunakan sumber daya.
Sektor publik seyogyanya bekerja lebih keras dengan sumber-sumber yang terbatas. To do more with less. Nah ini ya. Nah kemudian menurut UNDP, good governance ini ada prinsip participation, rule of law, transparansi, responsiveness, consensus oriented, equality, effectiveness and efficiency, accountability. Ini prinsip-prinsip good governance pada paradigma New Public Management. Yang terakhir adalah strategic vision, visi strategis. Maka di dalam perencanaan dikenal dengan perencanaan strategis. Nah kemudian paradigma selanjutnya adalah New Public Governance. Nah kita kenal namanya pentahelix ya. Dengan slogannya berbagi, saling menginspirasi, kolaborasi, dan sinergi. Sebuah model inovatif pengembangan dengan konsep multi pihak. Ya, pentahelix ini sudah mengalami berbagai perubahan sejak tahun 2000 seiring dengan paradigma New Public Management ya di Indonesia ya. Yang dikenal pada awalnya adalah triple helix yang diopsi dari teori Edgecovitch and Ladesdorff pada tahun 2000. Konsep triple helix ini menitikberatkan pada adanya relasi antara universitas, industri, dan pemerintah. Nah, kemudian lagi berkembang di tahun 2014 mengembangkan konsep baru yang disebut dengan quadruple helix dengan menambahkan elemen masyarakat lokal sebagai pelengkap konsep triple helix yang sudah duluan berkembang. Jadi dari triple helix menjadi quadruple helix, 4 komponen. Kemudian terakhir di tahun 2018 menjadi pentahelix ya. Dukungan unsur pentahelix ini meliputi 5 unsur. Yang pertama government atau pemerintah daerah, kemudian unsur akademisi, termasuk juga media, kemudian bisnis, dan komunitas. Jadi pemerintah sebagai regulator, akademik sebagai konseptor, media sebagai katalisator, bisnis sebagai enabler, dan community sebagai acceleration, mengakselerasi. Itu dengan program kegiatannya adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian dari 4 paradigma yang sudah saya sampaikan, kita akan coba menganalisis, menginventarisasi, implementasi di Indonesia. Karena sesungguhnya paradigma-paradigma yang berkembang di Indonesia semua dikembangkan. Baik paradigma OPA, All Public Administration, New Public Management, New Public Service, dan New Public Governance. OPA dengan teori utamanya adalah birokrasi, yang ini lebih banyak dikembangkan oleh Kementerian ya, RB ya, Kementerian Aparatur Negara ya, Menpan ya, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan tagline reformasi birokrasi adalah birokrasi yang berdampak, bukan tumpukan kertas, birokrasi yang lincah dan cepat ya.
termasuk di berbagai tahapan manajemen sumber daya manusia aparatur juga sudah dikembangkan, misalnya dalam rekrutmen ASN menggunakan CAT ya, kemudian lelang jabatan, ada manajemen talenta di beberapa daerah. Kemudian sejak periode kedua pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, adanya pemangkasan birokrasi level 2 ya, sampai dengan level 2 baik di pusat maupun di daerah. Kemudian juga perkembangan terakhir ada RB tematik. Kemudian Electronic Government, SIPD, e-procurement ya. Itu di paradigma apa? Di teori birokrasi juga diadopsi oleh Indonesia. Nah, kemudian paradigma New Public Management dengan teori utamanya prinsip-prinsip good governance, kemudian entrepreneur government atau pemerintahan wirausaha. Nah, kemudian contoh implementasi kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan desentralisasi pemerintah daerah sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Nah, kemudian juga adanya ya perimbangan keuangan pusat daerah atau hubungan keuangan pusat dan daerah. Kemudian juga pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemudian BUMD, dana desa. Kemudian terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka secara eksplisit disebutkan bahwa belanja operasi atau belanja pegawai setiap daerah di Indonesia maksimal 30%. Pada paradigma New Public Service dengan teori utamanya pelayanan publik, ini ya implementasi kebijakannya dengan lahirnya undang-undang tentang pelayanan publik. Kemudian kita juga kenal MOL pelayanan publik. Kemudian keterbukaan informasi publik, ini juga berupa undang-undang. Kemudian juga penekanan teknis dari pemerintah pusat ya dengan dikeluarkannya PMK 212. Kemudian lahirlah apa yang disebut dengan Badan Layanan Umum Daerah yang tujuannya untuk mempercepat pelayanan. Kemudian di bidang pengawasan ada pengawasan berbasis risiko. Nah, pada paradigma New Public Governance, teori dasarnya adalah teori kolaborasi. Contoh implementasi kebijakannya, pemerintah ya menetapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan hubungan antara organisasi swasta dengan pemerintah, maka di swasta pun sudah lama dikembangkan ya CSR ya, program-program CSR ya. Sehingga CSR ini ada ya tim di tingkat kabupaten untuk merencanakan ya, mengelola dan mengawasi CSR ya dari perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten maupun kota. Nah, pada kajian manajemen keuangan daerah, konsep-konsep yang sudah dilakukan di Indonesia, kita akan coba untuk fokus pada beberapa konsep sesuai dengan tahapan manajemen keuangan daerah. Nah, di tahap perencanaan kita akan coba mengkaji perencanaan strategis, kemudian perencanaan partisipatif ya, participative planning ya. Kemudian di tahapan penganggaran kita akan coba mengkaji performance based budgeting atau anggaran berbasis kinerja. Kemudian juga kita akan mengkaji konsep good governance dalam penganggaran.
good governance dalam penganggaran daerah. Pada pendapatan dan pembiayaan, kita akan gunakan variabel atau konsep performance factor. Bagaimana upaya-upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Kemudian juga performance measurement. Kita ingin mengukur kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah. Kemudian juga kita akan mengkaji juga konsep implementasi value for money pada penganggaran di daerah. Pada tahap pertanggungjawaban, kita akan mengkaji dengan konsep akuntabilitas keuangan daerah. Kemudian juga kinerja keuangan. Dan pada tahapan pengawasan dalam manajemen keuangan daerah, kita akan membahas paradigma baru pengawasan. Itu implementasi di Indonesia. Para mahasiswa yang saya hormati, mungkin demikian uraian perkembangan paradigma organisasi dan manajemen kebijakan publik yang kita gunakan untuk menganalisis manajemen keuangan daerah. Nah, pada akhir pertemuan ini, mahasiswa diminta untuk melakukan review dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Setelah pertanyaan itu dijawab, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, pertanyaannya saya akan buatkan sesuai dengan satuan acara pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa diminta untuk menjelaskan kaitan antara ilmu pemerintahan baru dengan perkembangan organisasi dan manajemen administrasi publik kontemporer. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, agar mahasiswa dapat menjelaskan. Jadi pertanyaan kedua, mohon dijelaskan dan diberikan contoh implementasinya konsep penganggaran berparadigma all public administration dengan ciri khas serba pemerintah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, agar dijelaskan, jelaskan dan berikan contoh implementasi di Indonesia konsep pengelolaan keuangan dengan paradigma New Public Management. Kemudian pertanyaan yang keempat, jelaskan konsep penganggaran berparadigma NPS, kemudian diberikan contoh implementasi dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Kemudian pertanyaan yang kelima, yang terakhir adalah jelaskan dan berikan contoh implementasi penerapan konsep penganggaran atau pengelolaan keuangan daerah dengan paradigma New Public Governance. Demikian beberapa materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah.